biasa. Sampai nanti Bapak terapkan di rumah, kok nggak bisa? Berarti kita yang 10%. Kalau udah dapat ilmunya diterapkan nggak bisa juga ke anak, berarti kita yang 10%, masih belum fokus. Karena memang mendidik anak itu berat Bapak Ibu. Karena pahalanya surga. Kalau Bapak nggak mau surga, Ibu nggak mau surga, nggak usah didik anaknya. Ya, langsung auto masuk neraka. Iya, karena kalau usaha walikum neraka, kalau kita nggak cegah anak kita dari neraka, ya masuk surga. Ya, mohon maaf, kalau kita cegah anak kita dari neraka, kita masuk surga. Kalau nggak dicegah, masuk neraka. Cuma dua tempatnya. Jadi kita di sini untuk sama-sama pengen masuk surga. Siapa yang pengen anaknya masuk surga? Siapa yang anaknya pengen jadi penghafal Quran? Anaknya soleh, nurut, mudah diatur. Ya Allah, mudah-mudahan anaknya yang ibu-ibu bapaknya angkat tangan, mudahkan anaknya jadi nurut, penghafal Quran, masuk surga, pintar, cerdas, sukses, kaya raya, dermawan, menolong sesama saudaranya. Ya Allah, bukan doa ini khusus yang angkat tangan, yang gak angkat tangan jangan ya Allah, amin. Nanti soalnya dia gak mau angkat tangan ya kita hanya mendoakan yang mau aja, yang gak mau gak usah. Oke, Bapak Ibu sekalian sudah ya. Nah baik, Bapak Ibu sekalian, ya saya juga diminta sebagai pengelola di SMA Islam Plus Askia. Bagi Bapak Ibu yang punya IG, boleh dicek anaknya, boleh dicek informasinya, karena yang saya katakan hari ini saya terapkan di sekolah. Ya, ilmu yang saya dapatkan itu saya kasih tahu ke sekolah-sekolah, bagi sekolah orang tua yang menerapkannya, alhamdulillah Allah kasih kemudahan berhasil. Itu sering orang yang kemudian testimoni, Ustadz, Pak Yudi, makasih ya, ilmunya alhamdulillah anak saya sekarang sudah mulai nurut. Dan ini juga saya amalkan. Bagaimana mengelola sekolah, bagaimana mengelola rumah tangga. Bapak Ibu sekalian, kami mengadakan parenting itu 2 kali setahun. Dan kami wajibkan ke orang tuanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadirnya sama jumlahnya. Minimal 75% ayah hadir, 100% ibu hadir. Atau 75% ibu hadir, 50% ayah hadir, gak jauh-jauh kali. Ya, kenapa? Karena kami buat wajib. Padahal uang masuknya 35 juta Bu. SPP-nya 1,7 per bulan loh Bu. Mahal. Tapi orang tuanya datang. Kenapa? Satu, karena merasa aku udah bayar mahal, rugi kalau nggak datang. Itu. Karena memang mental gratis, mental murah membuat orang tua sepele, membuat orang siapapun itu sepele. Ya, tapi ketika dibuat mahal, jadinya serius. Tapi juga pihak sekolah harus benar-benar lebih serius lagi. Jangan bercanda. Karena itulah kami buat supaya orang tua hadir, kami undang MC-nya MC yang bagus ya, Kang Denny Chandra, insya Allah Sabtu ini acara, Sabtu depan acaranya. Saya jemput nanti beliau di bandara di Jumat. Kemudian ini founder Askia ya, Prof. Irwan Prayitno. Ya, beliau juga pernah menjabat jadi gubernur di Sumatera Barat, karena Askia itu dari Sumatera Barat kawannya. Kita buat sekolah di sini. Kenapa mereka mau hadir? Karena bayar mahal. Kedua, karena pematerinya yang nasional, ya kan? Kemudian yang ketiga, karena kami buat lucky draw, grand prize-nya jalan-jalan ke Inggris dan Skotlandia. Itu akhirnya orang datang. Yang kemarin umroh, semester lalu umroh. Jadi tiap parenting kami kasih hadiah. Dari mana? Dari uang orang tua juga. Jadinya kan semangat, tentang intinya gimana mau semangat belajar, bukan hanya anak yang semangat, orang tuanya juga semangat. Nah, awalnya memang diiming-imingi dulu kayak gini, banyak yang datang. Ya, nanti lama-lama akhirnya sadar, oh penting ya, mau bayar, mau gratis, tetap mau datang. Karena betapa pentingnya parenting ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti boleh cek apa aja kegiatan kami di SMA Islam Plus Askia. Yang hari ini anak-anak itu masih mengikuti perlombaan. Jadi di sekolah kita itu tidak ada istilah free class setelah ujian sekolah. Kami sampai bagi rapot, anak-anak tetap sekolah. Ya, kenapa? Orang tua udah bayar mahal. Dan orang tua pengennya anaknya tetap diurusin. Ya kami urusin. Orang tuanya sibuk. Karena ketika kami liburkan, orang tuanya komen, kok anak kami diliburkan? Nah, bagus berarti. Ya, walaupun ada yang bilang capek ngurusin anak saya, udah disekolahin aja, nggak masalah. Ya, dan kemudian anak-anaknya itu kami buat lomba-lomba dengan hadiah yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu boleh cek di IG-nya, dicek apa saja. Inilah yang kami terapkan untuk membuat pendidikan terbaik di Indonesia. Ya, dan dananya dari kita semua sama-sama. Kenapa?
ternyata saya dengan teman-teman di yayasan mengambil sebuah peristiwa dari seorang ulama luar biasa yang dipakai mazhabnya di Indonesia Asia Tenggara. Siapa dia? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, yang nama aslinya adalah Muhammad bin Idris, bapaknya Idris. Bapaknya meninggal dunia saat Imam Syafi'i masih kecil, ya, kecil banget itu udah meninggal. Ada yang riwayat lain mengatakan masih dalam kandungan, bapaknya udah meninggal. Artinya dia anak yatim. Dan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang memang pas waktunya dia ngurusin. Dan akhirnya ibunya ini mampu mengumpulkan uang sebanyak 400 dirham. 4.000 dirham. 4.000 dirham kali 100.000. Dirham ya Bu ya. Dirham itu perak. 100.000 atau 99, katakanlah 100.000. Ya, kalikan 400 dirham berapa jadi? 400 kali 100.000. 40 juta. 40 juta kan? Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang kemudian bekerja serabutan di rumah-rumah orang, mungkin nyuci apalah segalanya, itu terkumpul 40 juta, dan dari 40 juta itu dititipkan ke Imam Syafi'i kecil. Ya Muhammad, kata ibunya karena nama anaknya Muhammad, ini ibu titipkan 400 dirham. Nanti kamu sampai di Mekah, kamu belajar sama imam, uang ini kasih. Ini untuk kamu belajar ya nak. Ibu tetap di sini untuk bekerja supaya nanti nafkah kamu akan bertambah terus. Jadi anak ini masih usia 7 tahun udah berangkat untuk belajar bersama kafilah di kampungnya untuk ke Mekah dan belajar di sana. Bayangkan seorang ibu nitipin 400 dirham ke anaknya yang masih usia 7 tahun. Nanti itu ada peristiwa yang luar biasa lagi. Ternyata kafilah mereka dirampok. Pesan ibunya, nak, selama kau dalam perjalanan, selama kau belajar, jujur nak, jangan pernah kau tinggalkan ini. Ini pesan mama, jujur. Dan ternyata apa yang terjadi dalam perjalanan mereka dirampok. Dan ketika seorang perampok dari sekawanan perampok berkata, semuanya, mari uangnya, bocil, ya, ke bawah uang, bawa, jujur banget. Berapa ke bawah? 400 dirham. Ngaco kau. Anak kecil 400 dirham, ngada-ngada. Nggak percaya perampok. Karena anak kecil bawa 40 juta. Ibu bayangin anak 7 tahun, 40 juta dikasih anak-anak. Habis Bu, beli apa? Beli alat diamnya. Habis Bu, ya kan? Ini enggak, Imam Syafi'i itu dijaganya amanah ibunya, akhirnya nggak percaya. Setelah mereka sudah merazia semua kafilah itu, dilapor ke bosnya, ya, bos, udah kami bawa semuanya nih, inilah dia yang kami kumpulkan. Oke, udah semua betul. Ntar bos, kayaknya ada satu bocil tadi. Apa? Iya, dia bilang 400 dirham dia bawa, kan nggak mungkin bos. Itulah bos salah. Bisa jadi betul di bawah itu. Akhirnya panggil anak itu, dipanggil lah di hadapan bosnya. Benar kau bawa 400 dirham? Benar pak. Mana buktinya? Ini jujur banget ya. Kenapa kau jujur? Kenapa kau nggak bohong? Kau nggak tahu kami perampok, tahu? Tapi kenapa kau jujur? Karena pesan ibuku, tetaplah berkata jujur dan uang ini untuk pendidikanmu. Kasih sama syekh nanti di sana. Sejak ketika kata kalimat itu diucapkan, sang bos perampok tersungkur dan menangis. Luar biasa Mona, kau telah ingatkan ibuku. Dan selama ini aku mencintainya dan aku telah berbuat seperti ini, aku telah mengkhianati ibuku. Kau telah menyadarkanku tentang betapa pentingnya melakukan apa yang diamanahkan orang tua. Sejak saat itu dia nggak mau lagi merampok, disuruh kembaliin. Ya, anak buahnya bingung dengan ini kenapa sih bosnya kok disuruh balikin. Dan dikembalikan uang semua, mereka akhirnya menuju ke kota yang mereka tuju dan belajar di sana. Hal yang menarik Bapak Ibu, sebuah karakter bisa merubah orang-orang yang berbuat buruk. Makanya saya percaya apapun yang terjadi di oknum-oknum, ya, orang-orang yang berbuat jahat hari ini, berbuat zalim hari ini, apakah mereka itu mencuri, ya, korupsi dan sebagainya, saya yakin mereka bisa berubah dengan apa? Akhlak. Akhlak ini juga harus atas izin Allah.
Dan atas izin Allah anak ini akhlaknya mulia. Kenapa? Karena ibunya memuliakan sang guru, syekhnya. Lu bayangin 400 dirham, 40 juta di depan, bukan di belakang. Nggak ada sistem cicil. Jadi SPP itu yang benar adalah bayar semua seluruh biaya dia sampai dia wisuda. Itu yang benar dalam Islam. Di awal. Kenapa? Kita beli makanan, bayar di awal baru makan atau makan dulu baru bayar? Kecuali di restoran. Tapi restoran sekarang udah mulai bayar dulu baru makan kan? Untuk makan, untuk beli jajanan, katakanlah di Indomaret, Alfamart, kita harus bayar dulu baru makan. Kenapa? Untuk pendidikan, kita belajar dulu baru bayar. Nunggak lagi. Ya, apa yang terjadi? Kehilangan berkah. Saya nggak mengkritisi ibu bapak. Saya karena waktu itu saya ikut parenting, saya tertapa-tapa. Maka saat itu saya berusaha bayar di depan. Saya nggak mau nunggak. Pokoknya sebelum anak saya masuk, saya langsung bayar. Misalnya dia belajar bulan Januari, ya kan? Kan biasanya bayarnya bulan Februari kebanyakan orang tua. Enggak. Saya bayarnya di bulan Desember atau di awal Januari langsung bayar. Ini untuk 1 bulan anak saya belajar. Itulah kalau saya lagi nggak ada uang. Ya, artinya uang tabungan. Makanya saya harus ada punya saving untuk pendidikan anak saya. Gitu, harus di depan Bu, untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Makanya nanti anak kita nurut, anak kita pintar. Atas izin Allah, kenapa? Karena kita sudah memuliakan apa yang diperintahkan Allah. Paham sampai sini Bapak Ibu? Sejak saat itu kalau saya punya uang bisa lebih, saya bayar 3 bulan di depan, 2 bulan, minimal 1 bulan di depan. Ya, saya nggak mau, bahkan saya merasa malu kalau udah anak saya belajar baru telat. Itu saya nggak mau, karena saya takut kehilangan berkah. Kenapa? Bayar nggak bayar harus bayar juga kan? Maksud saya di depan atau di akhir tetap bayar juga kan? Kenapa nggak kita ambil kemuliaan dan keberkahannya di awal gitu? Itulah mindset cara berpikir saya belajar dari ibunya Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya anaknya jadi ulama. Kalau kita pengen anak kita jadi ulama, orang-orang sukses besar di masa depan, berkahilah pendidikannya dengan memuliakan gurunya, memuliakan ustadznya. Nanti Allah akan memuliakan anak kita. Kalaupun gurunya nggak memuliakan, Allah akan memuliakannya dari jalan yang lain. Makanya saya percaya di sini. Ya, alhamdulillah. Angkat tangan kanannya. Pegang pundak ibunya atau bapak di sebelah kanan. Bu, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hari ini saya tercerahkan. Dengan kisah Imam Syafi'i. Ternyata menjadikan anak kita orang hebat harus dimulai dari orang tua yang hebat. Dengan cara menghebatkan gurunya anak-anak kita. Yo Bu, mulai hari ini bayar SPP di depan. Kalau nggak sanggup, berdoa, minta Allah. Bisa ya Bu. Jadi yang nasihatin ibu di sebelah bukan saya ya. Gara-gara ibu ini.